pakai masker, kita tegur, sapa boleh. Silakan cari masker dulu baru masuk. Oh, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang sudah dia lakukan. Pertama, bersalaman dengan kita, suruh cuci tangan dulu. Biar bagus dia, biar bersih. Kapan perlu berwudu kita dulu menjelang sekolah ya. Kemudian juga boleh terlalu dekat. Jadi yang tiga ini memang betul-betul kita realisasikan. Mudah-mudahan setelah ini semuanya kembali berjalan seperti biasanya. Bapak tahu, kalau kalian memakai masker ini kadang berat ya. Kadang berat rasanya, capek, panas, mulut panas, hidung panas. Yang kebangun dari hidung itu kan mulut saja. Tapi kalau malas gosok gigi. Nah, jadi banyak sebenarnya hal baik yang bisa kita dapat dari ini. Yang biasanya malas gosok gigi, kalau sekarang harus rajin gosok gigi. Kenapa? Karena kita akan membaur bau mulut kita sendiri. Kalau malas gosok gigi gimana baunya? Sedap ya. Jadi kalau kita rajin gosok gigi berarti intinya kita disuruh, diperintahkan oleh Allah juga ini peringatan untuk kita untuk selalu menjaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pimpinan SMA 3 Lengayang. Dalam hal ini akan menyampaikan persyaratan atau hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengikuti PBM di sekolah yang dilakukan pada masa new normal ini. Pertama, siswa wajib memakai masker ke sekolah. Lalu sebelum masuk ke pekarangan sekolah, siswa dicek suhunya. Karena sekolah sudah menyediakan beberapa alat untuk mencek suhu para siswa tersebut. Dan di sekolah juga sudah tersedia beberapa wastafel dan sabun untuk mencuci tangan agar selalu bersih. Dan dalam PBM kelas dibagi dua, 1 minggu belajar, 1 minggu di rumah dengan membagi 2 kelas yaitu 16 orang per rombel. Sekolah PBM-nya dilakukan 30 menit untuk 1 jam pelajaran. Jadi untuk menyikapi dan mengikuti protokol kesehatan di masa COVID-19 ini, kami SMA 3 Lengayang melakukan hal-hal tersebut. Semoga dengan adanya mengikut aturan protokol kesehatan tersebut, siswa kami tidak ada, siswa maupun guru di SMA 3 Lengayang tidak ada yang terpapar virus corona. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil dan Bapak Ibu Majlis Guru SMA 3 Lengayang yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk mendengarkan penyampaian informasi kegiatan proses belajar mengajar di masa new normal ini. Baiklah Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan alhamdulillah juga tidak ada di antara kita yang terpapar virus corona. Mudah-mudahan sampai virus corona ini habis, tidak ada satupun warga kita yang kena virus. Ya, virusnya kalau dapat virus yang positif-positif aja, jangan sampai corona pula. Bagaimanapun corona itu ada, kalau sudah terkena 1 kali, itu paru-parunya sudah rusak. Jadi untuk itu kita
harus melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui juga, yaitu menggunakan masker, ya, menjaga jarak dan tidak berkumpul lebih dari 5 orang. Setelah itu, kalau ada yang merasa kurang sehat, ini untuk kita ke depan ya Bapak Ibu, ada yang agak merasa meriang badannya, pilek dan segala macam, ya boleh istirahat, tapi jangan aco-aco Bapak Ibu, ketek pilek beklah tempo lo gitu, ya. Karena kalau kita di rumah juga, kalau sekolah tidak kita buka, kita daring-daring juga, itu tidak akan terlaksana PBM kita. Anak-anak kita juga tidak bisa kita larang untuk berkumpul. Mungkin nampak sama ibu-ibu itu kalau sore mereka sudah trek-trekan. Jadi kalau mereka akan terpapar virus bukan karena di sekolah, tetapi berada di luar itu mereka dapatnya. Jadi nanti kita, pihak sekolah juga akan memberikan surat pernyataan untuk orang tua siswa yang ditandatanganinya. Kalau seandainya ada di antara siswa kita itu kena corona, itu tidak menuntut sekolah. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah kita berada seperti yang di rumah saja, atau kita belajar sebagian seperti sekarang ini? Kalau menurut saya, lebih baik kita lakukan PBM, karena kita zona hijau. Tapi dengan cara pertama, membagi anak ini menjadi 2 bagian. Kalau satu kelas itu 32, kita menjadi 16. Dan itu pun waktunya dipersingkat menjadi 30 menit 1 jam. Nah, kemarin kan kita sudah diberi arahan juga oleh Bapak Kasabdin, katanya belajar itu paralel. Kalau di sekolah kita ini, saya sudah konsultasi juga dengan beberapa kepala sekolah dan pengawas. Tidak bisa kalau di sekolah Bu Ezi itu, kata pengawas, untuk melakukan paralel itu. Sedangkan ada kita di depan mereka mau total juga. Apalagi kita duduk di lokal ini, diputar aja di lokal sebelah, apa yang mereka lakukan? Jadi kita tetap PBM-nya ganti saja lokal. Ganti kita akan saya akan bagikan masker yang pakai plastik supaya Bapak Ibu kalau menerangkan nampak mulutnya sama siswa. Nah, jadi kita tetap belajar masuk kelas per mata pelajaran kita. Misalnya Bu El mengajar di kelas 10 IPS 1 jam pertama, jam kedua, lalu pindah ke sebelahnya, ya masuk kita ke situ. Jadi mudah-mudahan seperti biasa. Iya, seperti biasa. Pindah kelas kita kan lokalnya pindah. Iya, kalau enggak ada kita mengajar di lokal itu Bu El anak-anak kok. Seperti biasa. Ya, seperti biasa, cuma muridnya yang dibagi 2. Jadi kita upayakan sekolah ini buka sebelum zuhur, ya jam 12, supaya mereka salatnya di rumah. Jadi tidak ada kita 2 shift. Kalau 2 shift pakai sore, nanti kita keletihan, kita pula yang kena corona. Jadi seperti yang sudah diminta oleh Bapak Ibu pengawas kemarin, kan ada modul. Ya, saya ingin lihat juga modulnya itu bagaimana nanti cara penyampaiannya. Mana tahu ada yang perlu disikapi tentang modul yang dibuat tersebut. Jadi nanti wakakurikulum, wakasiswa bekerja sama dengan wakakurikulum membagi setiap lokal itu. Apakah tidak usah ganjil genap? Misalnya 1 sampai 16 itu nanti minggu ini belajar. 17 sampai habis itu minggu depannya. Nanti kelas itu, wali kelas Bapak Ibu, tolong dikondisikan lokalnya itu dijarakkan bangkunya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Lalu sehubungan dengan PLS. PLS itu kita hari Selasa saja 1 hari. Jadi kan ada di lapangan. Tidak boleh di lapangan PLS-nya, pengenalan lingkungan itu.
Yang isinya PLS itu yang pertama kita penyampaian oleh guru yang membimbing itu 1 jam aja cukup ya Bapak Ibu. Visi misi sekolah. Kita jelaskan di sana apa visi sekolah kita. Kalau ada yang tidak tahu visinya nanti dicatat misinya apa. Lalu kita jelaskan supaya anak itu tahu. Lalu kurikulum kita dijelaskan. Kita kurikulum 2013. Lalu jam masuk kita jam berapa? Berapa menit satu? Ya, aturan-aturan sekolah kita sampaikan di PLS itu. Lalu lama belajar kan sudah jelas. Lalu tugas selama di rumah, apa saja tugas siswa itu selama di rumah. Wajib Bapak Ibu setelah dia masuk kembali menagih tugas itu sesuai dengan jam masuknya kita. Misalnya fisika, ya di jam fisika itu kita tagih apanya. Nggak ada istilahnya tinggal tugas Pak, kok Pak, nggak usah lah. Berarti itu nggak masuk nilai itu lah. Ya, lalu kita kan nanti tembak suhu dulu kalau siswa itu sebelum masuk pekarangan sekolah. Cuci tangan itu sudah banyak tempatnya. Lalu kita sampaikan juga waktu pengenalan lingkungan itu, kalau program kita IPA, nanti rencana akan diberi juga untuk peminatan dari residu tes peminatan. Kan sekarang sekolah nggak ada ya sekolah unggul, sekarang ada sekolah lokal unggul. Nah itu dilihat nanti dari hasil seleksinya itu siapa yang unggul di IPA, siapa saja yang unggul di IPS nanti. Itu membayar itu soal itu untuk satu soal siswa beberapa mata pelajaran itu 60.000 satu orang siswa membayar. Tapi bukan dibebankan kepada siswa, semua dibebankan dari dana sekolah saja. Karena saya lihat tidak boleh memungut apapun kepada siswa di masa corona ini. Jadwal sudah ditempel ya Bu Wit. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa kita belajarnya efektif hari Kamis. Hari Kamis, ya. Siapa siswanya nanti kan kita menunggu aja Bapak Ibu ya. Siapa yang ada hari itu, itu yang belajar pada kesempatan tersebut. Dan nanti kepada siswa kita membagi dua, diberitahu 1 sampai 16 minggu pertama. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada beberapa hal yang harus disampaikan.